Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit merangkum alur cerita dari film Big Mouth yang baru rilis bulan Juli kemarin. Film ini bergenre thriller misteri disutradarai oleh Oh Chong-won, serta pemain utamanya yaitu Lee Jung-suk yang berperan sebagai Park Chang-ho, yang dijuluki sebagai Big Mouth karena sering membual. Berikut kisahnya. Pagi itu, alarm yang keras membangunkan Chang-ho dan istrinya Go Mi-ho. Seperti layaknya pengantin baru, mereka sering bertengkar-tengkar manja. Chang-ho akan mengadakan sidang di jam 10 pagi. Karena Chang-ho ini merupakan pengacara yang ratingnya rendah, maka ia berinisiatif memakai sejumlah uang milik Min-ho untuk menyuap hakim agar kasus yang ia tangani menang. Bahkan, ia pun sampai meminjam uang pada rentenir karena suap pada hakim itu mahal. Tapi sialnya, ketika sidang itu mulai, hakim yang keluar bukanlah hakim yang ia suap. Karena hal itu, maka pihak yang merasa dirugikan atas suap itu pun menjambak-jambak Chang-ho sambil mengatainya Big Mouth alias tukang awadul. 사면 전 일찌감치 그만뒀을걸요? Tepat ketika si Chang-ho dan ayah mertuanya sedang duduk sambil membicarakan tentang persidangan tadi, Mi-ho pun menelpon dan menanyakan perihal sidang. Namun karena persidangan itu gagal, Go Mi-ho memaki suaminya karena kesal uang miliknya itu otomatis hangus. Saking kesalnya, Mi-ho menyuruh Chang-ho agar tidak usah pulang lagi ke rumahnya. 하더라도 장인어른 내가 모시고 살 거니까 너 그런 줄 Di 알아? malam hari, ayah Go Mi-ho membawa tas berisi pakaian Chang-ho karena ia tidak berani pulang menemui istrinya. Sambil memegang tas itu, Pak Chang-ho mengatakan bahwa ia ingin tinggal di kantor sementara waktu. Choi Do-ha yang merupakan wali kota Gocheon menghubungi untuk menyewa jasa pengacara dan mengajak Pak Chang-ho bertemu. 아유 왜 이런 데로 오라는 거야 무섭게. Di sana, wali kota itu pun membahas kasus pembunuhan rumah sakit Universitas Gocheon, yang mana orang yang terlibat merupakan kenalannya. Diceritakan bahwa terjadi kecelakaan dan ditemukan mayat dokter di bagasi mobil. Di mobil itu ada seorang dokter bedah bernama Han Jae-ho, Lee Do-gyun, seorang pengacara rumah sakit, dan Jang Jae-byung yang merupakan putra ketua Yayasan Universitas Gocheon. 병원에 모르는 사람 있어? 아무 Chang-ho merasa aneh mengapa wali kota memilihnya sebagai pengacara untuk kasus ini. Usut punya usut, wali kota meminta Chang-ho untuk membela serta menyelidiki dan menjatuhkan para tersangka karena mereka terlalu ikut campur urusan politik yang dipimpin oleh wali kota itu. 이번 기회에 아예 끊을 생각입니다. Chang-ho pun menyetujui dan mendapatkan uang muka. Di perjalanan, Chang-ho menelpon rekan kerjanya untuk membantu menjalankan aksinya itu. 내가 유명해지면 톡톡히 갚을 테니까 네가 나 좀 도. Siang harinya, Chang-ho mendatangi sel ketiga pelaku, tapi sipir mengarahkan ke tempat tak terduga. Ternyata mereka menempati tempat VIP, tidak seperti tahanan biasanya karena mereka merupakan orang yang punya nama di sana. Di sana, Chang-ho memberitahu bahwa ia adalah seorang pengacara yang diberi tugas oleh wali kota untuk mendampingi mereka. Tetapi karena mereka tahu Chang-ho merupakan pengacara dengan rating rendah, mereka pun menertawakan. 님이 어쩐 일이셔? Jang Jae-byung mendapatkan telepon bahwa tidak ada rekaman di dashboard mobil itu. Mendapat berita itu, Chang-ho diperintahkan pergi. Sambil meninggalkan ruangan itu, Chang-ho melempar alat penyadap. Dari alat itu didapat bahwa rekaman itu sudah diberikan oleh Han Jae-ho pada istrinya, dan video itu merupakan jaminan. 미쳤어? 그거 우리 보험용이야. 그 자식이 땀만 먹으면 우리 Chang-ho kemudian memberitahu hal itu kepada wali kota. 네, 도청에서 녹음해놨어요. Chang-ho dan wali kota berniat mendatangi istri dari Han Jae-ho, tetapi sebelum mereka datang ada lelaki misterius yang membuatnya pingsan terlebih. 블랙박스 어디 숨겼어요?
Langsung ke inti, Chang Ho menanyakan keberadaan rekaman itu. Atas desakan wali kota, diberikanlah rekaman itu. Dan diberitahu bahwa dalang dari kasus ini adalah Gong Ji-hon, seorang presdir surat kabar dan cucu pimpinan Gong Taemin, juga pendiri Wejong Daily. Diperlihatkan Chang Ho memutar rekaman itu. Runtutan cerita menampilkan bahwa mereka bertiga membunuhnya. Setelah itu menelpon seseorang. Keyakinan Chang Ho pun semakin kuat ada kaki tangan lain di balik kasus 공지훈 ini. 이름이 끝까지 안 나오네. Tak kunjung lunas, barang-barang di rumah Miho pun disita. Setelah mendapatkan telepon dari mertuanya, ia langsung pulang membawa uang dari wali kota. Dan Chang Ho pun bercerita atas kasus itu. Keesokan harinya, ia menelepon Gong Ji-hon dan mendatangi vilanya. Tapi karena ia butuh uang untuk membayar hutangnya itu, dengan ceroboh, bukti itu ia tawarkan dengan harga 3 miliar won. Mendengar hal itu, Ji-hon tertawa karena tanpa itu ia bisa melakukan apa yang dia mau. Kemudian Chang Ho pun diusir olehnya, ia pulang menuju rumahnya. 고미호님? 네. Di scene lain diceritakan, untuk merayakan kebahagiaan itu, mereka bertiga pun makan malam bersama. Di sela perjamuan itu, Chang Ho mendapat telepon dan bergegas pergi. Dengan ramahnya diperlihatkan seorang cleaning service perempuan menyapa dan memberi segelas minuman. Minuman itu ia minum ketika menyetir mobil. Tiba-tiba ia merasa pusing dan mengalami kecelakaan. Tetapi ia masih selamat. 내가 딴 복은 없어도 명줄은 길다고 했거든. 다른 사람이 돼 있는 거야. 세상 Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita saksikan nanti di part selanjutnya.